Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujiwara TM Kaili, NIM 191220009, kelas Tadris Matematika 1 semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai program linear. Yang pertama itu pengertian program linear. Jadi, program linear itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian, dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum atau penyelesaian optimum. Kemudian, program linear merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Program linear berasal dari kata pemrograman dan linear. Pemrograman artinya perencanaan, dan linear berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linear. Jadi, program linear adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis, yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian dipilih yang terbaik di antaranya dalam rangka menyusun langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut tentang alokasi sumber daya dan dana yang terbatas. Kegunaannya adalah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. Program linear merupakan salah satu teknik penelitian operasional yang digunakan paling luas dan diketahui dengan baik, serta berupa metode matematik yang berfungsi mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Kemudian, kegunaan program linear. Program linear digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan atau memaksimalkan atau menimbulkan suatu tujuan. Dari sini, program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, seperti dalam berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapat keuntungan atau laba yang besar, maksimum. Maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh seseorang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus dengan NIM 191220007. Saya anggota dari kelompok 3 dan di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dibahas dalam program linear. Ada beberapa hal yang harus dibahas dalam program linear, yaitu ada program linear dan model matematika, ada sistem pertidaksamaan linear, dan juga nilai optimum. Tiga hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Nah, pertama ada program linear dan model matematika. Berangkat dari pengertian di atas bahwa program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan, seperti mencari keuntungan maksimum dari penjualan suatu produk. Dalam memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linear, terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linear yang disebut pemodelan matematika. Dan sistem pertidaksamaan yang terbentuk itu disebut dengan model matematika. Model matematika itu sendiri yaitu sistem persamaan atau pertidaksamaan yang mengungkapkan semua syarat yang harus dipenuhi oleh X dan juga Y. Selanjutnya ada sistem pertidaksamaan linear. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel yaitu ada AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, atau AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan anggota himpunan bilangan real. Terus yang ketiga ada nilai optimum suatu bentuk objektif. Nah, untuk nilai optimum diperoleh berdasarkan nilai fungsi tujuan yang dikehendaki, yaitu berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Cara mencarinya bisa dengan mensubstitusi koordinat titik-titik sudut dalam daerah penyelesaian terhadap fungsi tujuan, atau yang kedua menggunakan garis selidik. Dalam program linear, bentuk objektif atau fungsi objektif adalah bentuk atau fungsi fx, y sama dengan ax ditambah by.
yang hendak dioptimalkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Nilai optimum bentuk objektif dapat ditentukan dengan garis selidik atau metode titik pojok atau titik sudut. Nah, dari pembahasan di atas kita dapat bahas ada contoh soal yang pertama, yaitu Pak Tony adalah seorang pedagang roti. Beliau menjual dagangannya menggunakan gerobak yang hanya memuat 600 roti. Roti yang dijualnya ada dua macam roti, yaitu roti manis dan roti tawar, dengan masing-masing harganya 5.500 dan 4.500 per bungkus. Dari penjualan roti ini, beliau dapat memperoleh keuntungan 500 perak dari sebungkus roti manis dan 600 perak dari sebungkus roti tawar. Apabila modal yang dipunyai oleh Pak Tony adalah 600.000, buatlah model matematika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuatkan sebuah tabel pemodelan matematika. Di sini ada jenis roti. Jenis roti yang dijual Pak Tony ada dua, yaitu manis dan juga roti tawar. Nah, kapasitas gerobak roti manis kita simbolkan dengan variabel X, dan roti tawar kita simbolkan dengan variabel Y, di mana kapasitasnya kurang dari sama dengan 600 roti. Terus untuk modal atau harga dari sebiji roti manis yaitu 5.500 X dan roti tawar 4.500 Y, dengan modal kurang lebih sama dengan 600.000. Nah, keuntungan dari setiap bungkusan roti. Untuk sebungkus roti manis dengan untung 500 X dan roti tawar 600 Y. Dari tabel di atas kita dapat menuliskan dalam bentuk pertidaksamaan yang akan menjadi X tambah Y kurang dari sama dengan 600 untuk persamaan pertama, dan persamaan kedua 5.500 X ditambah 4.500 Y kurang dari sama dengan 600.000. Untuk X dan Y anggota bilangan caca, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Pada baris ketiga menunjukkan syarat nilai X dan Y. Karena X dan Y untuk menyatakan banyaknya roti, maka tidak mungkin jika nilainya negatif. Ini ya, tidak mungkin nilainya negatif. Nah, pada kolom keempat dari tabel untuk menyatakan fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai maksimumnya, nilai optimum. Dari situ kita dapat menuliskan menjadi persamaan sebagai berikut. F XY sama dengan 500 X ditambah 600 Y. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mencari nilai X dan Y yang menjadi anggota dari himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, serta untuk membuat fungsi fxy 500x ditambah 600y yang bernilai maksimum atau optimum. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu jika diberikan sebuah fungsi fxy sama dengan 4x ditambah 5y pada grafik di bawah ini, tentukan garis maksimum fungsi tersebut. Yang ditanya garis ya, bukan titik. Nah, pertama kita harus melihat titik-titik ekstrim pada gambar di atas, sehingga ditentukan titik ekstrimnya adalah B, titik B yaitu 3 dan 6, titik C 8 dan 2, dan titik D 8 dan 0. Kemudian kita masukkan titik ekstrim tersebut ke dalam persamaan fx sama dengan 4x tambah 5y, di mana titik B mendapatkan 42, titik C 48, dan titik D 36. Nah, nilai terbesar merupakan titik maksimumnya. Jadi berdasarkan perhitungan, titik maksimum melintas pada garis BC, sehingga kita dapat simpulkan bahwa BC adalah garis maksimum. Oke, jadi demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.